Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi kuliah Hukum Agraria dalam sub materi pendaftaran tanah. Sebelum masuk ke masalah inti, sebaiknya perlu diberikan pengantar. Apa itu kepentingan dari pendaftaran tanah? Nah, saudara sering mendengar apa yang dinamakan sertifikat hak atas tanah. Permohonan hak atas tanah, pemberian hak atas tanah, jual beli tanah, hibah atas tanah, tanah dijadikan jaminan hutang, sertifikat hilang, sertifikat rusak, atau pemilik sertifikat ganti nama, atau ada tanah yang digabungkan, atau ada tanah yang dipisahkan, pemisahan atau penggabungan. Atau juga ada yang tanahnya dijadikan jaminan hutang. Nah, itu semua tidak akan terlepas dari adanya peranan pendaftaran tanah. Nah, sekarang kita lihat dasar hukum pendaftaran tanah. Dasar hukum pendaftaran tanah, ketentuan pokoknya sudah diatur dalam pasal 19 UU PA. Ya. Dalam pasal 19 UU PA memerintahkan untuk melaksanakan pendaftaran tanah harus dibuat peraturan pemerintah. Nah, itu peraturan pemerintahnya. Peraturan pemerintahnya adalah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, peraturan pemerintah ini juga ada peraturan pelaksananya lagi, yaitu peraturan Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan pemerintah berikutnya yang terkait dengan pendaftaran tanah adalah peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Jadi ini PNBP terkait dengan tarif-tarif yang ada hubungannya dengan pendaftaran tanah. Kita lihat pasal 19 UU PA. Pasal 19 UU PA pada ayat 1-nya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ya. Ayat 2-nya, pendaftaran tanah tersebut meliputi pengukuran, pemetaan, dan pembukaan tanah. Ya. Huruf A-nya, huruf B-nya pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut. Terus huruf C-nya pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Ayat 3-nya pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan sosial masyarakat. Keadaan sosial masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi, ya, serta kemungkinan penyelenggaraannya. Ayat 4-nya, dalam peraturan pemerintah diatur biaya dengan ketentuan rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya tersebut. Nah, sekarang pendaftaran tanah itu pastinya terkait dengan jaminan kepastian hukum. Ya. Nah, sekarang jaminan kepastian hukum ini di bidang pertanahan memerlukan dua. Pertama, tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten. Ya.
Jadi, dengan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, siapapun yang berkepentingan akan dengan mudah dapat mengetahui kemungkinan apa yang tersedia untuk menguasai dan menggunakan tanah yang dihakinya. Ya. Terus hak-hak apa saja, kewajiban-kewajiban apa saja, larangan-larangan apa saja yang dia harus ketahui. Berikut juga sanksi-sanksinya jika hal tersebut dilanggar. Nah, jadi diperlukan suatu peraturan tertulis. Tapi ini juga kurang kalau untuk pendaftaran tanah ya. Nggak cukup dengan peraturan tertulis. Tapi perlu juga adanya penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif. Jadi wujud daripada kepastian hukum terhadap tanah tadi ya diperlukan juga pendaftaran tanah. Karena pendaftaran tanah ini tujuannya untuk mendapatkan kepastian hukum. Nah, sekarang kita lihat pengertian pendaftaran tanah. Ini sebenarnya ada dalam PP 24 ya, pasal 1 yang terkait dengan ketentuan umum. Ya, nanti saudara bisa lihat ada pasal 1 ya, lihat angka berapa atau huruf apa. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, ya, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak ya, bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Cukup panjang pengertiannya ya, tapi bisa ditarik unsur-unsurnya. Jadi pendaftaran tanah ini adalah rangkaian kegiatan. Kegiatannya banyak, tidak hanya satu. Ya. Dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini penyelenggaranya adalah pemerintah. Secara terus-menerus. Nggak ada putusnya. Ya. Nggak ada putusnya. Terus aja. Berkesinambungan dan teratur. Berkesinambungan satu sama lainnya ada keterkaitannya. Teratur dengan adanya peraturan yang digunakan untuk pendaftaran tanah. Apa saja isinya? Yaitu yang dikumpulkan adalah data. Ya. Datanya dikumpulkan, diolah, kemudian disajikan. Nah, datanya data apa? Data fisik dan data yuridis. Itu kurang lebihnya ya. Azasnya ini bisa saudara lihat di pasal 2 PP nomor 24, sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Silakan baca pasalnya, itu jelas ya. Nah, tujuan pendaftaran tanah ini juga ada di pasal 3 ya. Untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah didaftar. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Jadi yang pertama, untuk perlindungan hukum. Kepastian hukum dan perlindungan hukum. Yang kedua, sebagai wadah informasi. Yang ketiga, untuk tertib administrasi. Itu intinya.
Dari tujuan tersebut, pasal 4 ini merupakan realisasi dari tujuan pendaftaran tanah. Untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum, yaitu diberikan sertifikat hak atas tanah kepada yang bersangkutan. Nah, ini mencerminkan adanya azas spesialitas. Sedangkan untuk melaksanakan fungsi informasi, yaitu bahwa data fisik dan data yuridis untuk bidang tanah dan hak milik satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Ini mencerminkan adanya azas publisitas. Ya. Untuk tertib administrasi, setiap pemberian hak, peralihan hak, pembebanan hak, dan hapusnya hak di bidang tanah dan hak milik satuan rumah susun wajib didaftar. Ya. Jadi ini tanah-tanah yang harus atau perbuatan hukum tertentu yang harus wajib didaftar. Objek pendaftaran tanah. Pasal 9 PP 24 tahun 1997. Pertama, tanah-tanah yang wajib didaftar adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Kedua, tanah hak pengelolaan. Ketiga, tanah wakaf. Keempat, tanah milik atas satuan rumah susun. Kelima, hak tanggungan. Keenam, tanah negara dilakukan dengan cara membukukan dalam daftar tanah. Itulah objek pendaftaran tanah. Ya. Yang wajib dilakukan pendaftarannya. Nah, tadi yang tanah-tanah yang merupakan objek pendaftaran tanah yang wajib didaftarkan. Sementara sekarang adalah tanah-tanah yang tidak termasuk objek pendaftaran tanah, yaitu hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak untuk memungut hasil hutan, dan hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak ulayat, hak-hak tersebut tidak wajib didaftar. Ya, jadi hak sewa untuk bangunan, biasanya itu di antara mereka bikin suatu perjanjian. Ya. Jadi ini tidak terbitkan sertifikat dari BPN. Makanya termasuk tanah-tanah yang tidak termasuk objek pendaftaran tanah. Nah, sekarang bagaimana akibat hukum tanah yang tidak didaftar? Pertama tentu adanya ketidakpastian hukum. Adanya ketidakpastian hukum terhadap subjek hukum maupun objeknya. Nah, subjeknya misalnya pemiliknya, objeknya terhadap tanahnya itu sendiri. Ya, karena tanahnya sebelum ada haknya. Pemiliknya bisa tadi nanti tanah tersebut rentan untuk dimiliki oleh orang lain. Diserobot oleh orang lain. Ya. Maka dari itu, tanah-tanah yang tidak didaftarkan adalah rentan akan sengketa tanah dan penyerobotan tanah. Terus nilai ekonomisnya juga berkurang jika dibandingkan dengan tanah yang sudah bersertifikat. Sekarang kita beralih ke penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah. Tadi dalam pasal 19 dikatakan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah. Ya. Nah, pemerintah dalam hal ini adalah BPN sebagai lembaga operasionalnya. Nah, maka dari itu penyelenggara pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, itu terpusat ya,
pusat seluruhnya sebagai penyelenggara ada pada Badan Pertanahan Nasional. Lihat di pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Nah, penyelenggaranya ada di tingkat pusat. Sementara pelaksananya adalah ada di kantor pertanahan kabupaten atau kota madya, dibantu dengan PPAT dan pejabat lain yang ditunjuk. Sekarang bagaimana itu struktur yang ada di BPN? Tingkat pusat ya, dibentuk Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI. Di tingkat provinsi dibentuklah apa yang disebut dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan. Di tingkat kabupaten kota dibentuklah Kantor Pertanahan Kabupaten. Pejabat yang membantu BPN itu PPAT, Panitia Adjudikasi, pejabat lelang, pejabat pembuat akte ikrar wakaf, dan notaris. Itu pejabat-pejabat yang dapat membantu BPN terkait dengan masalah pendaftaran tanah. Sekarang kita lihat kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali ya, adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek tanah yang belum didaftar, baik berdasarkan PP nomor 10 tahun 1 maupun PP nomor 24 tahun 1997. Jadi di sini adalah tanah dalam keadaan belum bersertifikat. Diurus sedemikian rupa sampai terbitnya sertifikat. Itu namanya kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Jadi siapa yang melakukan inisiatif melakukan permohonan pertama kali? Melakukan pendaftaran ke BPN. Diurus sedemikian rupa dengan segala syarat-syaratnya, akhirnya bisa terpenuhi dan terbitlah sertifikat. Itu termasuk pendaftaran tanah pertama kali. Nah, setelah sertifikat terbit, pendaftaran tanah juga belum selesai. Masih ada juga, yaitu kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis ya, dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, sertifikat dengan perubahan yang terjadi di kemudian hari. Jadi bisa jadi sertifikat yang tadi sudah jadi, ya, kemungkinan akan terjadi suatu perubahan. Ya, perubahan tersebut bisa perubahan fisik maupun perubahan yuridis. Nah, disinilah kegiatan pemeliharaan pendaftaran tanah. Ya. Misalnya sertifikat tersebut dijual, maka terjadilah pemindahan hak. Nah, ini juga harus didaftarkan. Atau yang punya tanah meninggal, ini juga harus didaftarkan supaya peralihannya kepada para ahli waris itu bisa berjalan lancar. Atau tanahnya digabung, atau tanahnya diadakan pemisahan. Ini masuk di pemeliharaan pendaftaran tanah karena itu sudah menjadi sertifikat sudah terbit, ya. Nah, sekarang kita lihat pendaftaran tanah pertama kali caranya bisa melalui dua cara.
yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak terhadap tanah yang belum didaftar dalam wilayah suatu desa, kelurahan, ya, desa atau kelurahan diselenggarakan atas prakarsa dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dibantu oleh panitia adjudikasi yang dibentuk oleh Kepala BPN. Nah, di sini pendaftaran tanah secara sistematik ini adalah inisiatif datang dari pemerintah. Biaya pun datang dari pemerintah. Ya. Dibentuklah suatu panitia, yaitu yang disebut dengan panitia adjudikasi. Panitia adjudikasi ini mewakili kepentingan Kepala Kantor Pertanahan. Jadi inilah yang disebut dengan pendaftaran tanah secara sistematik. Jadi proyek ini proyek pemerintah, dananya dari pemerintah. Semua sistemnya sistem jemput bola. Ya. Jadi di suatu desa atau kelurahan, ya, dibuatkanlah suatu proyek pendaftaran tanah sistematik. Jadi ini jemput bola. Di situ nanti ada kantor panitianya, kantor panitia adjudikasi yang melayani kepentingan tanah-tanah yang didaftarkan secara massal di desa dan kelurahan tersebut. Yang berikut adalah pendaftaran tanah secara sporadik. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah secara individual atau massal dilaksanakan atas permintaan yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya. Nah, di dalam pendaftaran tanah secara sporadik ini inisiatif datangnya dari si pemohon. Ya, si pemohon datang ke kantor BPN, yaitu kantor pertanahan, ya, kantah, ya kan bisa kota, bisa kabupaten, tergantung wilayah. Nah, tersebut berada di mana. Nah, di situ yang bersangkutan datang bawa semua berkas, ya. Kemudian apa-apa saja yang harus dilengkapi dan kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi. Itu, ya. Jadi inisiatif dan biayanya pun dari yang bersangkutan. Lanjut. Sekarang bagaimana dengan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali itu? Apa saja yang harus dilakukan? Yaitu kegiatan pendaftaran tanah pertama kali meliputi satu pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis. Kedua, pembuktian hak dan pembukuan haknya. Ketiga, penerbitan sertifikat. Keempat, penyajian data fisik dan data yuridis. Kelima, penyimpanan daftar umum dan dokumentasi. Nah, nanti kita teruskan lagi untuk part berikutnya.